Oke, aku mulai live malam hari ini teman-teman semuanya yang ada di TokTok, yang ada di YT, yang belum kenal aku, salam kenal, nama aku Ellen May. Aku di pasar dari tahun 2007 dan aku mengajar dari tahun 2011. Aku suka sharing, sudah melewati berbagai macam krisis di market. Oke, perhatikan di sini IHSG sideways atau stagnan ya. Jadi kembali lagi saya mengingatkan IHSG itu tidak terlalu signifikan buatku. Kenapa? Karena IHSG ini seringkali pergerakannya didominasi oleh saham-saham yang meskipun market cap-nya gede tapi likuiditasnya tidak terlalu besar ya. Jadi saya tidak terlalu perhatiin itu. Saya lebih memperhatikan saham per sahamnya. Nah, kebetulan hari ini IHSG bergerak menguat itu didominasi oleh saham big caps yang secara fundamental tuh kuat, ada fundamentalnya, yaitu ada saham BCA, BMRI, BRI, dan juga TLKM, nanti saya akan bahas. Terus beberapa saham dari sektor komoditas seperti Elsa, Antam, Cuan, terus kayak saham dari sektor yang lain, retail, MAPI, ada saham banking yang lain seperti BNGA, terus ada ASII, ada ASA, itu juga menguat dari berbagai sektor gitu ya. Jadi nanti saya akan update juga dan saya akan bahas tentang kondisi global market juga ya, nanti saya akan bahas. Nah, tapi sebelumnya saya tiba-tiba teringat beberapa waktu yang lalu pas saham Big Banks tuh lagi nggak aktif, lagi di bawah, orang-orang tuh pada trending topicsnya itu ngomongin tentang fundamental debt gitu, fundamental nggak bisa dipakai. Terus kalau pas saham Konglo yang naik ya, technical debt nggak bisa dipakai gitu. Padahal sebenarnya technical itu ya bagian dari pergerakan chart itu sendiri, pergerakan harga saham. Mau bisa memprediksi atau nggak bisa memprediksi bukan salah technicalnya, tapi mungkin lebih ke bagaimana orang tuh melihat. Saya kembali ke fundamental ya. Jadi kadang-kadang kita mendengar fundamental debt, kenapa? Karena saham-saham fundamental itu turun di bawah. Padahal sebenarnya kenyataannya bukan seperti itu. Kalau saham-saham fundamental lagi di bawah itu bukan berarti fundamental itu dead, hanya saja timingnya. Jadi kadang-kadang perusahaan yang fundamental bagus kadang memang lagi di bawah karena faktor eksternal. Bisa jadi faktor karena perlambatan perekonomian ya, bisa jadi karena faktor dari luar gitu kan ya. Yang itu dimana membuat valuasi dari saham-saham perbankan jadi terdiskon misalnya, atau valuasi dari perusahaan-perusahaan fundamental bagus jadi terdiskon. Nah, pada saat itulah value investor masuk. Tapi orang-orang yang nggak ngerti fundamental, mereka ngomongnya fundamental debt. Ya, jadi sebenarnya bukan debt, tapi mungkin karena nggak percaya atau nggak pakai fundamental aja. Pertanyaannya, saham fundamental di Indonesia itu benar-benar bisa diamati atau enggak sih? Apakah bisa diterapkan pada semua perusahaan analisis fundamental ini? Kalau aku pribadi, aku selalu melihat likuiditas. Likuiditas itu bukan hanya bicara bid offer, tapi volume transaksi juga ya, volume transaksi setiap hari kita perhatikan volume demi volumenya itu gimana. Kalau cuman melihat bid offer harian itu bisa ketipu. Nah, jadi kalau perusahaan itu likuiditasnya cenderung bagus, tidak hanya market cap-nya yang oke, tapi liquidity-nya juga oke, itu bisa dipakai ya analisis fundamental. Ya, kalau misalkan nggak liquid, kadang-kadang perusahaan yang fundamentalnya bagus dia nggak naik. Tapi kalau perusahaan yang fundamentalnya bagus, dia bisa perusahaan yang fundamentalnya bagus bisa turun, tapi perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus bisa naik. Nah, apa sih definisi perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus? Sesimpel perusahaan itu rugi tapi bisa naik kenceng, atau valuasinya udah tinggi masih naik terus. Itu yang disebut sebagai saham atau emiten yang irasional. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian nanya fundamental debt atau enggak, jawaban aku enggak.
kayak BCA, BMRI, BBRI, TLKM tuh udah mulai bangkit. Nanti kita lihat selengkapnya gimana ya. Market value hari ini 20,9 triliun, di pasar reguler 19,4 triliun, ada saham Bumi 1,8 triliun, gede transaksinya BCA 1,1 T dan Antam 788M. Nanti kita bahas saham-saham ini. Dan di pasar negosiasi 1,4 T ya. Jadi pergerakan market di 2025 ini semester 2 saya melihat ini jauh lebih bagus dibandingkan market value di 2024 atau 2023. 2022 juga ya. Jadi setelah pandemi itu saya melihat rata-rata market value itu 10 T ya, sampai bisa 15 T aja udah bagus banget. Tapi belakangan ini market value lumayan tinggi gitu. Bisa mencapai sekitaran di atas 15 T sampai 20 T-an. Hari ini market net buy ya sekitaran 666 miliar di pasar reguler. Sebentar. Dan yang di net buy asing masih konsisten saham BCA, BMRI, TLKM, BRI, saham yang ada fundamentalnya. Dan kalau asing udah mulai buy untuk saham-saham fundamental, ini sebenarnya awal dari bull market, kira-kira seperti itu ya. Dan juga ada saham koin, ada net buy dikit 89M gitu. Ya, nanti kita akan bahas saham-saham ini. Tapi ada beberapa sentimen utama dulu. Kita mau bahas bahwa malam hari ini jam 9 itu akan ada pidato pejabat The Fed The Fed dong ya, The Fed The Fed yang akan dibawakan oleh William N. Jefferson gitu ya. Jadi pidato The Fed ini, bukan The Fed ya, diharapkan bisa memberikan signal tambahan mengarah arah kebijakan moneter Amerika. Kebijakan moneter tuh suku bunga gitu ya. Jadi ada wait and see, tapi kemungkinan besar suku bunga bakalan diturunin. Nah, terus ada berita menarik dari dalam negeri di mana nanti kita akan bahas saham-saham ini juga ya. Jadi pemerintah sejak 10 November itu udah menambah penempatan dana sebanyak 76 triliun rupiah gitu. Nah, dari jumlah tersebut ada BMRI, BRI, BNI masing-masing mendapatkan 25 triliun, sementara 1 triliun itu ditempatkan di Bank Jakarta gitu ya. Nah, terus OJK tuh ada gebrakan ya dari OJK yang berencana menaikkan batas minimum saham publik atau free float dari 7,5 jadi 10% untuk emiten yang akan IPO, dari 7,5 sampai 10% buat emiten yang akan IPO. Dan ini berdampak positif untuk bagaimana Indonesia akan, saham-saham Indonesia itu akan dipandang oleh MSCI atau global gitu ya. Jadi kenaikan free float ini dilakukan secara bertahap hingga mencapai 25%. Tujuannya supaya saham Indonesia makin liquid. Sebenarnya ini plus minus. Plusnya apa? Ya memang makin liquid gitu, bukan dimiliki oleh institusi tertentu. Tapi sebenarnya kalau dikuasai oleh retail doang, kita melihat bahwa retailnya di Indonesia ini gimana ya? Aku ngelihat nanti sahamnya bakalan banyak sideways-nya, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan Indonesia dibilang banyak saham yang belum efisien, ya memang kita akui sih. Dan di situ jadi ada plus minusnya. Plusnya gampang naik, minusnya gampang diguyur turun, kira-kira kayak gitu. Tapi ya udah, OJK di sini berusaha menyesuaikan dengan potensi aturan, perubahan aturan dari MSCI, oke ya. Nah, terus OJK juga katanya membentuk satgas buat menertibkan saham gorengan. Nah, saya nggak tahu nih gimana caranya nertipin. Terus pemerintah juga ada merevisi regulasi skema pinjaman Kopdes ya. Jadi merevisi PMK 492025 dengan mengubah skema pinjaman Kopdes agar pencairannya lewat Bank Himbara dengan dukungan pemerintah tuh yang menjamin cicilan 40 triliun per tahun selama 6 tahun. Jadi ini impactnya apa sih sebenarnya? Impactnya positif buat saham-saham perbankan atau Himbara. Mari kita lihat saham-saham perbankan ya. Mari kita lihat saham-saham perbankan. Yuk kita lihat yuk.
Saham-saham perbankan, saham-saham Himbara, gimana kabarnya? Tapi sebelum bahas Himbara, aku bahas BCA dulu sekalian ya. Nah, teman-teman semuanya perhatikan di sini. Beberapa waktu yang lalu saya ada membahas nih, ada pattern J atau pattern scallop. Patternnya masih confirm, yang di tok yang di YT langsung aja ke Igoi aku, @ellenmei_official, masih confirm. Dan di sini ini dia sejak tanggal 22 Oktober ya sampai pada tanggal 17 November atau sampai hari ini dia membentuk mirip seperti pattern flex. Sebenarnya tidak boleh dibilang flag karena flag harus didahului uptrend. Ini didahului dengan downtrend gitu ya. Jadi di sini ada pattern J. Jadi kita melihat ini sideways normal dan menguji level 8.700. Besar kemungkinan akan terjadi breakout dari 8.700. Sementara kalau mau buy nawar di 8375 masih kemungkinan akan dikasih retracement. Yuk mari kita lihat untuk saham BBRI. Hari ini tadi BBRI mantul dari AS supportnya. Sebenarnya ini masuk dalam watchlist M-Trade, tapi hari ini M-Trade tidak masuk karena kita masih ada yang modal di 10 Juli sekitar 3.800-an. Jadi kita tinggal nge-hold aja. Tapi kalau kalian tadi ada yang masuk jangka pendek untuk BBRI, menurut aku ini bagus. Kenapa? Karena ini pantulan dari area retracement ya. So it's good. Ya, it's normal retracement setelah dia naik dari tanggal bottomnya tanggal 16 Oktober sampai puncaknya tanggal 3 November kemarin ya. Terus kemudian selain itu ada saham BBNI ya. BBNI ini juga sama sideways tapi paling beautiful retracementnya dalam jangka pendek saham BBRI gitu ya, karena retracementnya bukan cuma sideways ke samping tapi ada agak turun dikit ke bawah. Nah BMRI hari ini justru malah breakout, tapi kayaknya kalau misalkan mau buy BBRI patternnya masih lebih low risk dibandingkan BMRI sih sebenarnya. BMRI sudah breakout, sudah ini ya cakep juga, cuman kalau kalian cari yang masih murah, ini BRI yang belum banyak naiknya gitu ya. Terus kemudian kita mau lihat ya, jadi ada saham itu tadi ada guyuran dari pemerintah juga ya untuk beberapa saham Bank Himbara, tambahan guyuran duit gitu ya. Nah kita ngelihat BBTN nih belum jalan, masih sideways stagnan aja. Dia meskipun sideways stagnan, kita ngelihat juga BBTN ini juga bakalan potensial dalam jangka menengah panjang. Tapi kalau jangka pendeknya kayaknya mesti banyak wait and see-nya dulu, tunggu dulu. Nah kemudian kalau dari saham swasta BNGA hari ini tadi ada pantulan. Hari ini ada pantulan kencang ya, ada pantulan kencang dari BNGA di sini. Nah pantulannya dia breakout dari level 17.55, breakout dari 17.55. Dia berpotensi untuk menguji level 18.20. Jadi kalau kalian mau buy tunggu di area retracement 17.50-an ya, 17.50-an. Nah aku kepengen ngebahas ASII dan ternyata ada sentimen positif untuk sektor otomotif. Sebenarnya kalau kita bicara Astra International, ini bukan cuman otomotif saja, tapi di dalamnya ada perusahaan anak-anaknya, ada batubara, ada alat berat ya, dan bahkan UNTR sekarang juga sudah diversifikasi, bukan cuma batubara aja ya. Terus kemudian ada CPO di dalamnya, terus ada finance, ada Astragrafia, ada auto, macam-macam di dalam Astra International ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ASI itu perusahaan holding gitu ya kira-kira. Nah, jadi Kementerian Perindustrian tuh lagi nyiapin insentif otomotif untuk tahun depan gitu. Intinya pemerintah tuh mau ngegas kembali permintaan dan produksi kendaraan. Fokus utamanya buat ngelindungi tenaga kerja, mencegah PHK dan sebagainya ya. Nah ini bakalan positif buat ASII dan auto. Kita lihat ASII dan auto kabarnya bagaimana. Ini ASII, Astra International, teman-teman perhatikan di sini. Ya, ini Astra International. Dia membentuk symmetrical triangle, symmetrical triangle ya. Jadi kita melihat masih ada potensi buat Astra International. Terus masih sideways, ditunggu breakoutnya di level 6.500-an. Cuman dalam jangka menengah trennya sudah lumayan tinggi. M-Trade udah ada dari harga
12 Agustus tuh level 5 ribuan, sekarang udah cuan 29%. Mesti login saya. Hah. Ya, 29% ya. Ke logged out. Sebentar. Aku mau login dulu. Bentar ya. Login pakai email. Login. Kok nggak bisa? Udah nih. Hehehe. Ya. Trading ideas. Ngeng, muter-muter. Astra International. Ya. Sekitar 29%-an, bener. Oke, terus kemudian kita mau lihat auto, apa kabarnya? Auto 2480 supportnya sih kalau mau buy auto ini trennya bagus loh. Jadi kalau mau buy auto tunggu retracement sekitaran 2480-an. Sekitar 2480. Ya, 2480-an. Oke. Terus utang luar negeri Indonesia turun sedikit. Terus aku pengen bahas tentang SSIA. Pasti banyak yang nanyain SSIA ya. Gitu. Pasti banyak yang nanyain SSIA, ada sentimen positif apa SSIA? SSIA ada katalis utama di proyek Subang, Smart Politan yang diproyeksikan tuh bakalan jadi pusat ekosistem kendaraan listrik pada 2030 gitu. Sehingga berpotensi menarik banyak pabrik masuk gitu ya. Jadi SSIA juga memperpanjang kerjasama pengelolaan Melia Bali hingga 2063 dan menggandeng Sumitomo, thank you giftnya, buat memperkuat promosi investasi Jepang. Aku mau kasih lihat chartnya, kalian ke Igoi aku untuk bisa lihat chartnya gitu ya. Jadi ini langkah yang bisa memperbesar recurring income SSIA ke depan. Auto tadi kalau mau masuk tunggu di 2480 buat kalian yang belum punya. Oke, terus mari kita lihat SSIA yuk. SSIA ini saham yang pattern akumulasinya tuh retracementnya jauh banget ya. Jadi sampai hari ini masih konvergen, secara chart masih konvergen. Cuman di sini memang kuat-kuatan modal sih, retail lawan big money. Jadi teman-teman yang punya SSIA beberapa waktu kemarin mungkin ada yang masih rugi, ada yang udah cuan, atau ada yang masih BEP gitu. Tapi per hari ini sampai per hari ini patternnya masih konvergen. Konvergen tuh artinya kalau hijau, candle hijau, volumenya juga hijau, naik tinggi. Sedangkan kalau dia turun, volumenya juga turun kecil. Jadi kita ngelihat SSIA ini masih konvergen. Jadi supportnya 1540 dan sekarang naik di 1610. Supportnya di 1610 ini masih menjadi area yang kita bisa watch buat buy on retracement, disclaimer semuanya. Oke, terus ada AADI. Dikit aku belok ke AADI. Ada come date dividen interim hari ini 17 November dengan yieldnya 6,1%. Sebentar, 16 November dividen interim. Kalau 6,1% dari 8750 berarti ada potensi retracement. Ada potensi retracement sekitaran, ada potensi dia turun sampai ke sini, sampai ke 8125 ya, sampai ke 8125. Oke, ada yang punya Adi?
Oke, terus kemudian kalau besok turun jangan takut ya, jangan kaget ya. Ini normal. Terus kemudian aku mau ke Elsa deh. Elsa hari ini random banget. Aku bahas saham random-random macem-macem. M-Trade ada di Elsa. Ini kita nyolong start waktu itu belinya pas masih sideways 5-10 dan sekarang udah cuan sekitaran 8%-an. Ya, jadi Elsa ini bersama dengan Pertamina International atau IP atau PIEP itu tampil di ajang bergengsi NAPEC NAPEC 2025 gitu di Aljazair gitu. Gak peduli sih dia lagi tampil di ajang bergengsi atau apa. Kalau harga sahamnya nggak naik nih hari ini dia breakout cakep ya. Jadi dia cakep breakout, kita pakai chart aja sih, pakai chart. Nah waktu itu belinya benar-benar yang kita nyolong start banget masih sideways. Belinya pas di sini masih sideways. Jadi kalau kalian nanya Elsa ini trennya gimana, ini beralih dari sideways sejak breakout dari 540. Sejak breakout dari 540, ini aku kasih warna merah 540 nya. Terus ya breakout dari 540 ini dia mulai masuk ke uptrend. Jadi 540 ini batasnya sideways, dia mulai masuk ke uptrend. Disclaimer ya buat kalian yang baru mulai masuk. Terus kemudian Medco, aku mau bahas Medco. Ini ada akuisisi aset. Nah Medco ini kita ngelihat ada pattern falling wedges. Dia pernah bentuk falling wedges kayak gini dan terus breakout. Dan pattern falling wedges ini kalau aku perhatikan ya, ini jadi pattern yang sering kali muncul belakangan ini pada berbagai saham. Yang di tok-tok, yang di IT boleh ke Igoy untuk lihat chart. Seperti contohnya ada saham Bumi. Bumi itu sebelum dia rally, pas dia retrace ini juga sama. Dia ngebentuk falling wedges. Jadi retracementnya lumayan. Terus waktu itu aku kalau nggak salah ingat ada saham Dewa ini juga sama, nggak sempurna tapi ini ada pattern falling wedges juga gitu. Terus ada saham MBMA ini juga sama, ini ada pattern falling wedges. Ada pattern falling wedges di sini ya. Oke, terus kemudian ya jadi Warren Buffett ada beli saham Google. Warren Buffett beli Google ya melalui Berkshire Hathaway. Ini di M-Trade US. Ini kemarin kok bisa ada cuan segini. Ini kita pas lagi simulasi sebelum launch. Ada cuan sekitar 6,88%-an. Jadi kalau udah launch saat ini M-Trade US versi beta version udah launch. Ya udah launch ini kita perhatiin saat ini Google dia lagi di area retracement juga sekitar 6,8. Oke, aku coba mau cek beberapa pertanyaan. Oh, aku mau bahas saham MAPI. Ya. Bisa belok ke US stock. Aku mau bahas MAPI. Hari ini MAPI-nya mantul dari area support lagi. Jadi tadi di M-Trade ada review buy, nggak nyuruh kalian beli yang di luar M-Trade ya. Nanti kalau pas kita profit taking kalian nggak tahu lagi. Support kuatnya di 1275 sih. Jadi kalau ada turun dikit sampai ke 1275 itu masih nggak apa-apa. Tapi harapannya sih kalau bisa sih ya naik sih. Abis kita buy ya semoga bisa naik ini. Ya, jadi ini MAPI kita masih bisa watch. Terus kalau retail yang lain gimana? Retail kita lihat retail Aces juga ketahan supportnya di sini. Aces tuh udah mulai akumulasi. Jadi sejak terlihat dari tanggal 15 Oktober kemarin ini udah mulai akumulasi. Ya, patternnya bagusan mana sama MAPI? MAPI udah setengah jalan kalau Aces baru pemanasan. Ya, jadi MAPI ini udah setengah jalan, belum setengah jalan deh, seperempat jalan ya, karena dari tren gedenya masih belum breakout 1450 resistance-nya. Jadi kalau Aces baru pemanasan, kesimpulannya kalau beli Aces dapat barang di bawah, modal bawah, tapi mesti harus menunggu, wait and see, oke ya. Terus kemudian Aces, apalagi ya? Aces.
Oh iya, RALS-nya juga kita juga cuan nih, uptrend juga. Jadi sektor retail ini udah mulai bangun dari tidurnya. Era juga udah bangun. Cuman patternnya MAPI yang paling cakep. Oke, disclaimer semuanya ya. Nah, terus ini Antam kemarin bangun dari sideways-nya, support di 2800, masih trend sideways, tapi 2 hari udah mulai aktif. Aku mau review saham cuan. Mari kita lihat saham cuan. Aku mau buka komen karena aku merasa aneh banget, aku kayak ngomong sendiri, terus ngomongnya random, saham kemana-mana. Ya, jadi cuan perhatikan di sini. Cuan cakep. Chartnya ya, ini low, tarik 1 titik lagi dari sini, 1 garis. Teman-teman yang di tok yang di YT ke IG aku @Ellen_official. Terus kemudian di sini pas di sini dia mantul lagi hari ini. Jadi terus di sini ada lagi pattern falling wedges juga gitu. Falling wedges kayak gini, cakep ya. Meskipun ini turunnya tanggal 27 Oktober gara-gara kaget MSCI, aturan MSCI. Jadi ini masih oke. Terus mari kita lihat saham Konglo. Saham Konglo yang lain asik sih liatin saham Konglo. Raja nih bagus banget buat di watch. Watch Raja. Oke ya, jadi Raja ini dia ada dia naik kayak gini, terus ini turun volume kecil, bisa di watch sih Raja ini, bisa di watch. Terus Ratu gimana kabarnya? Ratu naik tinggi banget, udah biarin aja Raja, bisa di watch, tunggu retracementnya Raja aja. Terus brand masuk ke MSCI dan lagi turun, lagi retracement, bisa di watch juga ya, watch brand ya. Jadi di watch, dapat watchlist lumayan. Dapat watchlist. Oke, terus kemudian aku mau ngintip saham-saham komoditas lain. MBMA jadi nggak bagus patternnya. M-Trade udah cow kayaknya, aku cek dulu. MBMA kabarnya bagaimana? Muter-muter. Oke, udah cow M-Trade nya, udah cow-nya pada tanggal 14 November. Oke, terus mari kita lihat BRMS masuk ke MSCI juga. M-Trade ada dari model berapa nih, 560-an jangka menengah. Ini per hari ini turun, tapi tanggal 24 dia bakalan naik. Jadi kalau turun sampai 850, 855 justru kita watch buat jangka pendek. Oke, terus apa lagi ya? CDIA, mari kita lihat CDIA mirip, meskipun beda bapak ya. Mirip kayak cuan tadi. Ini bagus juga di supportnya di sini, kita bisa watch juga tuh. Terus rokok jangan lupakan, rokok HMSP Gudang Garam ini di area retracement yang juga cakep ya. Jadi yang mau lebih detail ke morning briefing M-Trade. Nah ini GGRM ini retracementnya cakep deh, kalau yang bisa baca ini pakai metode super trader. Naik ya kenceng, volumenya naik, terus ini turun dengan volume transaksi kecil, tapi yang cakep-cakep juga masih bisa, tetap ada kemungkinan fail ya, jadi jangan all in kalau aku bilang kayak gini ya. Di 14.950-an. Oke, terus jadi kalau aku trading itu aku lebih ke ngelihat ke chartnya dan gak terlalu ngelihat sentimen yang gimana-gimana, nggak terlalu ngelihat flow juga. Jadi metode tradingnya tuh sebenarnya simple banget lah, nggak terlalu banyak di di iniin cerita macam-macam gitu loh ya. BBYB lagi di support juga, kita retracement ini juga cakep, kita bisa watch juga gitu. Oke, jadi tadi ada banyak saham yang aku udah bahas lagi di area yang retracementnya cukup bagus, kayak ada brand cuan, terus Antam, terus kemudian GGRM, HMSP, apalagi ya, MAPI gitu. Oke, aku mau lihat komen. Jadi hari ini aku live-nya lebih straightforward. Aku nggak tahu kalian suka atau enggak, tapi menurut aku ya
saham di Indo ini sektor komoditas dan saham konglo yang masih memimpin. Beda banget dengan di US. Di US tuh saham sektor teknologi, healthcare ya, saham terutama teknologi healthcare itu lumayan memimpin, dan itu dibahas di US Stocks Academy kita gitu ya. Jadi kalau di Indo memang lebih dari sektor komoditi, dan saat ini saham konglo. Tapi aku melihat saham-saham fundamental mulai mau jalan juga. Archie turun nih, gimana? Ini patternnya agak nggak enak sih. Besok turun sekali lagi, kita caw sih ini. Ya, jadi ada potensi dia akan bisa sideways, tapi Archie ini kita akan caw. Kalau misalkan dia ada turun lagi. Oke, Medco sudah dibahas tadi. Medco belum beres tadi. Mau gimana Medco? Medco di watch aja. Ini kan lagi falling wedges, tunggu breakout dia gitu. Oke, terus kemudian SSIA sudah dibahas, Joshua, MTEK, PTBA, Tower, BBTN, CBDK. MTEK lagi sideways, wait and see dulu deh, lama nanti. PTBA, TOWR, PTBA juga lagi sideways, tapi bisa di watch ini retracementnya. Kita akan watch PTBA. Retrace saat sideways. CBDK, siapa lagi ya tadi? CBDK nanggung sideways, wait and see dulu. BBTN sudah dibahas. Oh ya, TLKM kelupaan. TLKM, yuk kita bahas TLKM ya. TLKM udah agak ketinggian, say. Jadi kamu kalau baru mau beli sekarang, sayang, rawan agak ketinggian, rawan profit taking. Ini tinggal ngehold aja TLKM-nya. M-Trade juga tinggal ngehold doang. Pani, kabarnya gimana? Sideways, wait and see, nanggung banget. Terus Akra tuh tadi tiba-tiba ada naik kenceng, tapi terus langsung turun lagi kayak gini. Wait and see dulu aja ya. Terus kemudian NCKL ini trennya sempat bagus beberapa waktu yang lalu, tapi breakdown. Jadi wait and see dulu untuk NCKL-nya, kita lihat di 955 atau sekitar 995 nanti. Oke, terus ADRO gimana kabarnya? Grup ADRO yang beberapa waktu lalu sempat cukup bagus. Di M-Trade ini masih ada hold buat ADRO. Ya, jangka menengah cuan 9-15%, jangka pendeknya tektok-tektok masuk lagi, masih wait and see, masih ngehold juga. Ini pas di support sebenarnya, 1865 di support. Kalau mau buy ini menabung sebenarnya, perlu bersabar sedikit maksud saya gitu. Bagaimana saham Bumi ke depannya? Saham Bumi masih uptrend, Kita menunggu retracement untuk masuk lagi buat jangka pendek. M-Trade ada jangka menengah. M-Trade di Bumi, mari kita lihat Bumi. Hari ini aku random bahas saham macam-macam karena bagus-bagus menurutku. 44-73%, M-Trade udah cuan 44-73%. Kita nunggu dia turun lagi sih sebenarnya. Loh, kok nggak dijual? Karena kita mau masuk buat jangka pendeknya, tektokin buat jangka pendek masuk lagi. Mungkin 186-an, sekitar 186-190-an. Oke, terus sangkut lama Atacai, sangkut apa sih? Saham apa sih? Bumi udah dibahas, kemudian Tins sama nih, Tins kita lagi nunggu retracement juga, nggak mau turun dia. Tins ini epic banget di M-Trade, cuan 200%, tapi kita bener-bener sabar. Ada hal penting yang aku pengen sampein buat kalian ya. Ada hal sangat penting sekali buat aku sampein buat kalian. Aku kan sering ya bilang cuan-cuan segini ya, kalian perlu lihat loh time horizonnya. Cuan 200% itu dari 21 Juli, itu berapa lama ya? Kalau sampai sekarang 4 bulan. 4 bulan ya. Jadi yang saya ingin garis bawahi buat teman-teman yang baru bergabung dengan M-Trade, bergabungnya tuh mungkin baru beberapa hari gitu. Kalian harus pelajari baik-baik M-Trade Academy. Karena dengan M-Trade Academy itu kamu jadi tahu alasan pengambilan keputusan di balik kita buy and sell itu gimana. Dan kalian jadi tahu turunnya tuh turun normal atau turunnya tuh turun nggak normal. Turun yang kita harus exit.
Karena kalau kalian nggak ikutin M-Trade Academy-nya, kamu bakalan bingungnya tuh kayak gini. Ini aku kasih contoh. Teens, waktu itu kan kita buy-nya di Juli. Kenapa di Juli nyolong start? Nyolong start aja sih, just nyolong start. Nah, kalau misalkan kamu nggak ikutin M-Trade Academy, kamu kan bingung nih. Loh ini udah naik kok turun lagi, kok nggak dijual sih? Bingung kan ya? Jadi bingung gitu kan ya. Nah, terus kok nggak dijual sih? Karena belum breakdown sih, belum breakdown dari support di sini gitu. Nah, terus nunggunya lumayan lama gitu. Terus kemudian udah naik di sini udah cuan kok nggak dijual sih? Padahal dijelaskan juga di morning briefing, tapi kamu tetap harus mengikuti M-Trade Academy. Akademinya ini ada Indo Academy dan US Academy. Jadi sebentar ya, aku mau kasih lihat kalian. Jadi kalian kalau join M-Trade itu wajib banget harus nonton ininya dulu, nggak boleh langsung beli-beli saham aja. Ya, jadi perhatikan. Ini ada M-Trade ID Academy yang benderanya Indonesia ya. Ini wajib. Nah, kalau yang ini M-Trade US Academy, ini hanya muncul buat yang teman-teman yang punya US Academy udah daftar di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Sekarang pendaftarannya kita lagi tutup karena kita lagi mau fokus ke kualitas untuk yang kemarin udah daftar dulu gitu. Ya, jadi US Stocks kita lagi tutup pendaftarannya. Nah, tapi kalau kamu masuk yang M-Trade ID-nya mau cuan yang kayak gini 200% atau berapa, itu kamu harus benar-benar ngertiin dulu ilmunya biar nggak galau. Nanti kalau kena sideways dikit, turun dikit galau. Ya, jadi harus sabar. Sabar itu karena mengerti. Oke, terus kemudian ini kalian nanya ada DKFT. DKFT aku melihat trennya beberapa hari kemarin cukup oke. Tapi hari ini breakdown, jadi caw dulu ya kalau misalkan ada yang punya DKFT. Teens, kesimpulannya sih kita M-Trade masih nge-hold, tapi udah rawan profit taking, jangan masuk di atas dan kita lagi nunggu retrace-nya. Oke, terus kemudian Toba, Inet, baik. Baik Novia, sebentar. Toba, ini kita lihat Toba potensi bentuk double bottom, jadi kita akan watch lagi nih. Toba kita akan watch lagi. Potensial dia Toba membentuk double bottom ya. Terus Inet udah naik ketinggian, biarin tunggu retracement aja. Mari kita lihat saham sektor CPO DSNG. DSNG nunggu di support 1545, kita watch juga deh DSNG deh dekat support nih. Karena kalau mau trading saat sideways jangan masuk pas tengah-tengah, justru dekat support di bawah gini. Support sidewaysnya dia dijagain tuh 1540, 1545. DSNG ini pernah ngasih cuan buat M-Trade, cuannya bagus. Bentar ya. DSNG, ya, jadi kita ada follow the trend pas dia naik ini. Dan sideways ini bagus banget ya, sidewaysnya di DSNG itu bagus banget. Jadi sideways yang mengikuti uptrend, ya ini penacuan 89-90%, perhatiin Juli sampai September, holdnya 2 bulan. Jadi jangan kalian harap kalau kayak masuk 1 hari 2 hari gitu langsung kayak gini tuh enggak. Kita time horizonnya bukan yang scalping gitu ya. Jadi kalau scalping gitu sih bahaya, bisa kena saham yang digoreng-goreng gitu sih gitu. Nah jadi ini time horizonnya mesti diperhatikan Juli sampai September, 2 bulan loh dari bawah sini, Juli sampai September gitu ya kan. Nah ini sideways lagi, kita mau nyolong start lagi untuk next stage-nya dia sekitaran di bawah 1600 sampai 1540. Suka. Oke, mari kita lihat TAPG. Kebetulan juga TAPG ini juga lagi di support di 1580. Cakep deh, tunggu di retracement-nya di sini. TAPG juga sama kayak di SNG pernah ngasih M-Trade cuan lumayan gede yang ditok-tok yang di YT ke Igoi. Banyak banget watchlist malam hari ini, luber-luber. Gratis padahal ya, apalagi kalau kalian join M-Trade, kalian dapat ilmunya, bisa ngerti caranya sendiri. 48 sampai 53 time horizon perlu diperhatikan, waktu itu kita ngeholdnya sekitaran 3 minggu gitu ya. Nah ini juga kita lagi tunggu di support 1580. Sementara TAPG ini merah masih lebih tebal daripada hijau, jadi kita nanti akan lihat 1580 ada pantulan atau enggak. Kalau enggak kita akan wait and see lagi. Oke, terus ENRG gimana kabarnya? Sehat-sehat, thank you Respektor. ENRG gimana kabarnya? ENRG
Wait and see dulu ya, lagi balik sideways dia. Elsa sudah dibahas tadi, BRMS sudah dibahas, DSNG sudah dibahas. Aku scroll down, ya ampun, banyak banget loh. Banyak banget ini message-nya. Mina, nggak suka aku meskipun dia naik. Bisa naik nggak? Bisa. Nggak suka aku. Tipe saham yang naik turunnya bakalan kasar. Kamu kalau beli saham kayak gini jangan pas naik, tapi pas lagi di bawah, lagi sideways di bawah. Dia bakalan bisa lanjut naik lagi sih, bisa diserang-serang lagi, cuman ya ini resikonya tinggi. Kalau tipe M-Trade tuh mencari sustainability, bukan cuma naik-naik doang. Kita nggak mau. Haha, Mina uang, ya mari kita lihat ya, uang itu kayak gimana. Kayak gini lagi. Bolong-bolong nih M-Traders, udah tau lah, nggak mau lah ini. Apalagi nih. Pesap. Ya saham-saham emas lagi pada turun. Mari kita lihat harga emas gimana. Emasnya lagi konsolidasi sih, lagi sideways sih. Tapi belum kena stop loss, wait and see dulu aja. Ini juga ada emasnya. Hari ini juga turun tadi, padahal kita lagi nge-watch dia ya. 1, 2, 3. Nah, pas lagi di-watch ternyata turun, jadi nggak jadi. MM kejam tuh, MM market maker. MLPL, ini bisa naik, cuman sementara karena pilihan sahamnya lagi banyak di M-Trade. Ini aku agak nggak suka pattern ini. Jadi kalau pattern J yang naik kayak BCA tadi, J-nya ke kanan tuh aku suka. Nah kalau pattern J-nya kayak gini kebalik, ya ini aku agak nggak suka nih. Terus MDKA tadi kita kena stop loss sih. Jadi stop loss dia bakalan sideways, balik sideways lagi, bisa turun sampai 2060. Inco harusnya kita watch pas di support, hari ini breakdown deh. Tapi kita tetap watch sih, kita tetap nge-watch Inco. Cakep sih Inco ini secara story, hilirisasi itu juga dapat ya. Jadi dia turun, kita masih akan tetap watch meskipun breakdown. Mungkin kita akan tungguin di support berikutnya. Kita akan tetap watch Inco. AMRT di BAM. AMRT lagi downtrend, males BTC. Bitcoin downtrend, Bitcoinnya downtrend. Jadi ini udah confirm downtrend, breakdown dari 101, next bakalan menuju, ini ketahan support dikit 93,596. Kamu kalau mau buy on weakness agak ngelawan arus gede. Kalau kamu nge-short ini bakalan mantul juga. Jadi kalau kamu mau nge-short, dan hati-hati, short itu resikonya besar. Nge-short sekitaran 101-an aja. Jadi nge-shortnya di sekitaran warna ungu ini. Sekitaran warna ungu. Atau yang aku kasih warna hijau di sini. Ya, dia lagi jangka menengahnya tren turun ya. Oke. Bisa kemana? Ke 82 bisa nih Bitcoin. 82 300-an. Bagaimana cara daftar M-Trade Academy? Langsung ke mtrade.id. Pengen ya? Aku kasih kode promo ya. Kode promonya 1711 ya. Jadi kode promonya 1711 kalau kalian pengen bergabung dengan M-Trade Academy. Diwajibkan setelah gabung dengan M-Trade Academy, kalian harus tontonin ya kelasnya di sini. Ini harus ditonton, pencet yang di home, kemudian cari yang ada gambarnya bendera Indonesia ini. M-Trade ID Academy, pencet ini dan videonya kamu harus tontonin terus. Terus ada morning briefing, kamu harus ikut juga setiap pagi. Kalau nggak bisa ikut ada rekamannya. Baru kemudian menu yang berikutnya kamu pakai ada trading ideas. Jadi ini adalah stock screener-nya. Stock screener ada trading plan-nya. Nggak boleh kebalik, nggak boleh cuma trading ideas doang ya. Jadi menu utamanya tuh kelasnya. Terus kemudian kamu bisa tanya-tanya di menu Q&A. Di sini ada Q&A-nya di kanan atas. Kalau web ya bisa tanya-tanya di sini. Wifi, oke. Jadi diajarin cara tradingnya gimana. Kalau masuk M-Trade Academy, kita adalah satu tim, kamu partner kita, jadi kamu mesti ngerti SOP tradingnya. Wifi ini lagi nanggung, posisi nanggung ya. Aku pakai supportnya Wifi yang merah ini daripada yang panjang nih, daripada yang
yang pink ini ya, kalian lihat ya, ini ada pink, ada merah. Terus ini aku kasih hijau. Nah, kalau mau trading WiFi, nawarnya di 2780 atau di bawah pink. Kenapa? Karena dia sudah berkali-kali breakdownin support gede. Jadi kalau dulu misal supportnya di sini, ini ya, supportnya yang hijau ini, dia breakdownin, dia pakai support di bawahnya. Nah jadi kalau kamu pakai yang pink, ini bisa kena prank ya. Jadi kalau kamu mau nawar, agak pelit aja di 2790-an. Oke, sampai kapan BTC turun? Nah ini sama aja nanya sampai kapan satu saham naik. Kita nggak pakai sampai kapannya, tapi kita ngelihat belokannya. Intinya teman-teman langsung aja belajar di M-Trade Academy, ada ilmunya. Oke, udah ya teman-teman semuanya. Kita ketemu di morning briefing besok teman-teman. NCKL udah aku bahas semuanya, Bumi, Dewa, ya BBTN udah aku bahas, Umar, PGO dan Kras. Coba kita lihat PGO dan Kras. Tadi banyak saham watchlist loh, kalau kalian ngintip-ngintip ada ini, ngikutin. PGO downtrend, nggak mau wait and see dulu. Terus kemudian Kras, Kras ini sejak di support sama Danantara dia naik terus, tinggal ngehold aja teman-teman, beli di sini ketinggian. Wait and see dulu. BWPT ada pertanyaan banyak, BWPT juga hari ini. BWPT mirip kayak DSNG dan apa namanya TAPG. Wait and see dulu ya, ini dekat area support sideways-nya. Jadi kalian kalau mau buy on weakness dari 142 sampai 134, oke. Jadi kita akan watch untuk sektor properti, dapat watchlist di sektor properti. Udah itu aja ya. Thank you buat semuanya yang nonton live malam hari ini, dan thank you buat kalian M-Traders antusiasmenya untuk M-Trade US yang kita masih batasin jumlah pesertanya. Ditunggu grand launch-nya. Jadi soft launch beta version kemarin sudah jalan. Yang mau join M-Trade ID, DM saya di Igoy dengan kode 1711. Kita fokus pada chart, kita fokus pada pembacaan cycle. Jadi meskipun fundamental kita bahas juga gitu ya. Dan jangan lupa nonton akademinya, ikutin morning briefing, baru lihat trading ideas. Terima kasih yang sudah setia nonton live aku setiap hari dan dengerin aku ngoceh sendiri. Thank you Pak Jungki, thank you Bu Jumailan, thank you semuanya, selamat malam.